Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Sahada SPD MPD, selaku dosen dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran bidang studi akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai media Canva. Baik, sebelum saya menjelaskan materi mengenai akuntansi dasar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara penggunaan aplikasi Canva. Pertama yaitu terlebih dahulu kita harus membuat akun. Dapat kita lihat bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftar atau membuat akun Canva terlebih dahulu. Kemudian langsung saja masuk ke situsnya yaitu canva.com. Kemudian kamu bisa daftar melalui akun Facebook, Google, atau email. Seperti yang tertera pada layar, kita dapat melihat pada layar yaitu untuk masuk melalui email, Google, maupun Facebook. Kemudian kita akan beralih masuk ke dalam halaman utama Canva. Kemudian pilih template yang kamu inginkan. Mulai desain dengan fitur yang ada di Canva. Kemudian download hasil editan Canva ke folder komputer atau HP. Tampilan Canva dapat kita lihat pada layar PPT di atas. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi akuntansi dasar, yaitu gambaran umum akuntansi. Akuntansi merupakan terjemahan dari kata accounting atau yang bila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti menghitung. Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan serta memberi informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi. Tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi keuangan dari suatu unit ekonomi. Kemudian yaitu beberapa pihak yang membutuhkan akuntansi. Pertama yaitu pemilik perusahaan. Setiap pemilik perusahaan harus tahu perkembangan perusahaannya dari tahun ke tahun. Kemudian yaitu manajemen. Akuntansi digunakan oleh manajemen sebagai suatu alat pembantu di dalam membuat perencanaan dan pengawasan terhadap operasi-operasi perusahaannya. Kemudian yang ketiga itu kreditur dan calon kreditur. Kemudian yaitu keempat, pemerintah. Pemerintah juga berkepentingan terhadap akuntansi yang dilaksanakan oleh instansi-instansi, misalnya instansi pajak. Kemudian yang terakhir yaitu buruh. Buruh mempunyai kepentingan tersendiri atas laporan-laporan akuntansi perusahaan. Kemudian yaitu kita akan membahas mengenai fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi perusahaan. Yang kedua yaitu meringkas catatan-catatan mengenai transaksi perusahaan menjadi laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu mengadakan interpretasi atas hasil-hasil transaksi perusahaan melalui analisa laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Dapat kita lihat gambar tersebut. Siklus akuntansi itu dimulai dengan bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyelesaian, laporan keuangan, terus jurnal penutup. Berdasarkan gambar di atas, dapat diuraikan bahwa siklus akuntansi adalah dimulai dan mendokumentasikan transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi atau dokumen sumber. Kemudian pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal dan sekaligus menganalisis transaksi tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Kemudian yaitu pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Yang keempat yaitu menyusun neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo dari saldo akhir perkiraan buku besar. Kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Kemudian yaitu
Yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa penderitaan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan dan diperlukannya dari transaksi-transaksi tersebut. Peranan jurnal adalah sebagai alat kontrol penguji keseimbangan antara debit dan kredit di dalamnya. Menjurnal setiap transaksi selalu memasukkan nominal yang uang di sebelah debit dan kredit dengan angka yang sama. Kemudian kita akan membahas mengenai buku besar. Buku besar adalah sebuah buku akun-akun keuangan yang mencerminkan efek-efek keuangan dari transaksi-transaksi perusahaan setelah mereka diposting ke dalam berbagai jurnal. Kemudian kita akan membahas mengenai buku besar. Bentuk buku besar yaitu yang pertama itu buku besar berbentuk T. Buku besar T merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana dan paling umum digunakan, di mana biasanya buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Kemudian yang kedua itu skontro. Bentuk skontro sering juga disebut sebagai bentuk buku besar 2 kolom. Hal ini dikarenakan arti dari skontro yang merupakan sebelah atau dibagi dua, yaitu kanan dan kiri atau debit dan kredit. Kemudian itu stafle berkolom saldo tunggal. Buku besar bentuk ini adalah buku yang paling detail, oleh karena itu bentuk ini banyak digunakan perusahaan. Kemudian itu stafle berkolom saldo rangkap. Buku besar ini merupakan jenis buku yang paling mendetail di antara lainnya, mulai dari penyusunan akun hingga transaksi-transaksinya. Kemudian kita akan membahas mengenai neraca saldo. Yang pertama itu neraca saldo adalah buku yang berisi seluruh akun dengan sejumlah uang. Fungsi neraca saldo adalah untuk mendeteksi setiap kesalahan penjumlahan yang telah terjadi dalam pembukuan yang ada dalam sisi debit dan sisi kredit. Kemudian ayat jurnal penyesuaian. Proses akuntansi dilanjutkan dengan tahap membuat jurnal penyesuaian terhadap akun-akun campuran, di mana akun campuran yang dimaksud di sini adalah akun-akun yang merupakan campuran antara aset dan biaya, atau biaya dengan utang atau piutang dengan pendapatan yang masa manfaatnya telah habis atau telah jatuh tempo. Kemudian yaitu neraca lajur. Neraca lajur disebut juga kertas kerja atau worksheet. Adalah kertas kerja yang berisi semua data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Di sini laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan menghitungkan pendapat dan beban-beban selama satu periode. Kemudian yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Kemudian yaitu neraca. Neraca yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Neraca merupakan perluasan dari persamaan dasar akuntansi. Kemudian yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode sehingga saldo kas nampak seperti di neraca. Kemudian yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama 1 tahun periode. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai akuntansi perusahaan dagang. Gambaran umum dari akuntansi perusahaan dagang yaitu pencatatan dan prosedur akuntansi pada perusahaan dagang tidak jauh berbeda dengan jasa, di mana perbedaan tersebut berada pada kegiatan perusahaan jasa. Di perusahaan jasa, kegiatan bisnis sebatas manual saja, sedangkan perusahaan dagang, kegiatan perusahaan meliputi pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai kesimpulan. Kesimpulannya yaitu akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Mungkin hanya itu pembahasan materi dari akuntansi dasar dengan menggunakan media Canva. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,